Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan sosiologi. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang asimilasi. Istilah asimilasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris assimilation yang memiliki arti pembauran, perpaduan, penerimaan, serta percampuran yang harmonis. Istilah ini digunakan dalam memberikan penjelasan perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat. Asimilasi adalah bentuk interaksi sosial yang bersifat asosiatif, di mana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti suatu penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar, sehingga terbentuk keteraturan sosial serta terbentuk pula budaya baru yang lebih sesuai. Proses asimilasi umumnya ditandai oleh usaha untuk mengurangi perbedaan antara orang atau kelompok, mempererat kesatuan tindakan, sikap, dan perasaan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Dengannya, asimilasi ini seringkali juga didefinisikan sebagai proses sosial pada tahap lanjut atau tahap penyempurnaan. Artinya asimilasi terjadi setelah melalui tahap kerjasama dan akomodasi. Untuk lebih jelasnya, terdapat beberapa pengertian asimilasi menurut para ahli. Silahkan Anda kunjungi website pembelajaran kami di Sosiologi 79 dan Sosial 79. Berikutnya syarat asimilasi. Yang pertama, terdapat sejumlah kelompok masyarakat yang mempunyai kebudayaan berbeda. Yang kedua, terdapat interaksi sosial yang langsung di antara individu serta kelompok sosial secara terus-menerus. Yang ketiga, terdapat perubahan kebudayaan pada kelompok masyarakat sebagai upaya menyesuaikan diri dengan perkembangan. Berikutnya ciri asimilasi. Gilin dan Gilin menjelaskan bahwa suatu proses sosial dikategorikan pada asimilasi apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya perbedaan karena adanya usaha-usaha untuk mengurangi dan menghilangkan perbedaan antara individu atau kelompok. Yang kedua, mempererat kesatuan tindakan, sikap, perasaan, dan memperhatikan kepentingan serta tujuan bersama. Yang ketiga, setiap individu sebagai kelompok melakukan interaksi secara langsung dan intensif secara terus-menerus. Yang keempat, tindakan seseorang untuk memberikan peninjauan terhadap kebudayaan lainnya demi terwujudnya kepentingan umum. Artinya dalam peninjauan yang dilakukan ini dianggap akan mampu mengakomodasi keinginan-keinginan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya faktor pendorong dan penghambat asimilasi. Yang pertama, faktor pendorong. Di antaranya toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan, kemudian kesempatan yang sama di dalam bidang ekonomi, kemudian kesediaan menghormati dan menghargai orang asing dan kebudayaan yang dibawanya, kemudian sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat, kemudian persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan universal, kemudian perkawinan antara kelompok yang berbeda budaya, kemudian mempunyai musuh yang sama dan meyakini kekuatan masing-masing untuk menghadapi musuh tersebut. Adapun faktor penghambat asimilasi diantaranya kelompok yang terisolasi atau terasing, biasanya kelompok minoritas. Kemudian kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. Kemudian prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. Kekhawatiran ini dapat diatasi dengan meningkatkan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan. Kemudian perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Kebanggaan berlebihan ini mengakibatkan kelompok yang satu tidak mau mengakui keberadaan kebudayaan kelompok lainnya. Kemudian perbedaan ciri-ciri fisik seperti tinggi badan, warna kulit atau rambut. Kemudian perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan. Kemudian golongan minoritas mengalami gangguan dari kelompok penguasa. Itu penghambat dari asimilasi. Berikutnya jenis asimilasi. Yang pertama, asimilasi budaya, yaitu proses mengadopsi nilai kepercayaan dari suatu kelompok
kelompok etnik atau beragam kelompok bagi terbentuknya sebuah kandungan nilai kepercayaan dari kelompok etnik baru. Yang kedua, asimilasi struktural, yaitu proses penetrasi kebudayaan dari suatu kelompok etnis ke kebudayaan etnis lain melalui kelompok primer seperti keluarga dan teman dekat. Jenis yang ketiga, asimilasi perkawinan. Sering disebut asimilasi fisik yang terjadi karena perkawinan antar etnis atau antar ras untuk melahirkan etnis atau ras baru. Itu saja pemaparan dari kami mengenai konsep sosiologi yaitu asimilasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.